Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmadina Kartika Wiranti dan rekan saya ada Teh Agil. Di sini saya perwakilan dari KKN tematik kelompok 2 Universitas Bakti Kencana. Sekarang saya akan membahas tentang COVID-19. Saya sudah sembuh dari virus COVID-19 nih. What next? Kapan sih seseorang itu dibilang sembuh? Kriteria sembuh ada dua. Yang pertama, kriteria lepas isolasi tanpa gejala, gejala ringan atau gejala sedang, isolasi minimal 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Lalu ada juga gejala berat atau kritis, isolasi minimal 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala, ditambah swab PCR 1 kali negatif. Lalu ada juga yang kedua, surat pernyataan sembuh dari dokter. Keputusan lepas isolasi adalah keputusan klinis dari dokter. Apa sih yang harus kita lakukan jika sudah sembuh COVID? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kembali beraktivitas seperti semula. Yang kedua, melakukan jika tidak ada gejala maka kontrol seperti biasa untuk check up. Jika terjadi masalah atau ada gejala, yaitu lebih ke kontrol ke arah gejala tersebut. Yang tidak boleh dilakukan yaitu memaksakan diri, misalkan masih sedang lemas atau apa, memaksakan diri untuk kembali beraktivitas. Selanjutnya, yang kedua itu jaga protokol kesehatan dengan baik. Kemudian jangan diabaikan 5M. Dan selanjutnya tidak perlu melakukan tes swab atau PCR secara berkala jika tidak ada gejala. Lalu bagaimana saya menjaga imun setelah sembuh? Yang pertama, makan makanan bergizi. Contohnya yaitu seperti makan dengan tinggi protein dan antioksidan serta multivitamin dan mineral. Yang kedua, tidur cukup 7-9 jam per hari. Yang ketiga adalah olahraga teratur. Yang keempat, menghindari rokok dan alkohol. Yang kelima, manajemen stres yang baik. Dan yang keenam, vaksinasi bila ada kesempatan. Selain menjaga imun, apalagi sih yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu melakukan protokol kesehatan, yaitu melaksanakan 5M. Dan selanjutnya yang kedua itu adalah vaksinasi. Vaksinasi pada penyintas COVID dilaksanakan setelah 3 bulan. Mengapa harus 3 bulan? Karena dalam 3 bulan itu tubuh kita masih memiliki antibodi yang bisa menjaga diri kita dari virus COVID. Kalau psikis saya bagaimana? Apakah terdampak juga? Orang yang sudah mengalami sembuh dari COVID-19 bisa mengalami trauma psikis. Trauma ini biasanya muncul terhadap isolasi karena isolasi mandiri terpisah dari keluarga, prosedur medis, penyakit yang mengancam jiwa, stigma negatif, dan pengucilan. Trauma ini juga dapat mengganggu imun loh. Bila trauma berlangsung lebih dari 2 minggu, dapat menjadi post-traumatic stress disorder. Kondisi ini akan menurunkan imun dan membuat lebih mudah terinfeksi. Oke, selanjutnya banyak sekali pertanyaan yang menanyakan hal seperti ini. Kalau sudah terpapar COVID, apakah ada kemungkinan terinfeksi lagi? Jawabannya adalah sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena tergantung pada sistem imun tubuh kita, jumlah dan keganasan virus tersebut. Adapun juga serta lingkungan yang mendukung. Setelah sembuh, antibodi dan juga sel memori tidak bertahan selamanya. Kadarnya menurun setelah 60 hari, bahkan bisa menetap hingga 6-12 bulan. Tambah lagi, mutasi virus yang banyak terjadi bisa mengganggu respon pengenalan antibodi yang bersifat spesifik. Saya sudah sembuh, tapi kok masih ada gejalanya? Keadaan di mana gejala menetap selama beberapa waktu setelah dinyatakan sembuh, inilah yang disebut dengan long COVID. Long COVID merupakan sisa gangguan di organ setelah infeksi. Menular tidak sih long COVID ini? Bingung, harus bagaimana? Long COVID tidak menular, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi tetap kontrol rutin ke dokter untuk memonitor kondisi. Pengobatan long COVID ini disesuaikan dengan gejala yang ada dan dapat diberi tambahan untuk menguatkan imun tubuh. Juga ikuti saran pengobatan dari kontrol dokter. Organ tubuh saya apa kabar ya? Apakah akan ada gangguan pada organ tubuh saya walaupun saya sudah sembuh? Jawabannya adalah penderita COVID-19 dengan gejala apapun akan mengalami gangguan pada organ, tetapi tidak semuanya mengalami hal tersebut. Seperti menurut peneliti di Inggris, 30% orang mengalami gangguan satu atau lebih organ dalam waktu 4 bulan setelah sembuh.
Gangguannya apa aja sih? Yang pertama ada ras kulit, rambut rontok, sulit tidur, kemudian sulit berkonsentrasi, gangguan pencernaan, ataupun gangguan pengecapan, kemudian ada radang pada jantung, gangguan ginjal, dan juga ada gangguan parut di paru. Baik, usai sudah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan lain-lain. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.